Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di biologi yaitu mengenai sistem reproduksi. Nah, tetapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita saat ini dapat berjalan dengan lancar dan juga berkah ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Nanti link presensinya akan Ibu kirimkan di LMS atau di Google Classroom, nanti kalian isi ya. Nah, silahkan siapkan catatannya atau buku tulisnya, agar nanti apabila ada yang tidak dimengerti, boleh dicatat terlebih dahulu dan nanti boleh ditanyakan ke Ibu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu reproduksi, lalu juga alat-alat reproduksi pada pria itu apa saja, pada wanita apa saja, strukturnya seperti apa, letaknya ada di mana, fungsinya untuk apa, gitu ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Minggu lalu juga kita sudah bahas mengenai, pembentukan sel kelamin. Mungkin masih ingat ya, ada gametogenesis dan juga ada oogenesis, dan juga kita telah bahas mengenai fase-fase pada menstruasi. Nah, hari ini kita akan, lanjutkan materi kita dari sistem reproduksi ini. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu 3.12 menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia, dan 4.12-nya adalah menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan juga kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi dari sistem reproduksi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nih ya, diharapkan setelah nanti mempelajari materi ini, siswa dapat menghitung masa subur dengan tepat, lalu dapat membedakan apa itu fertilisasi, gestasi, dan juga persalinan gitu ya, dan juga dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Juga nanti akan kita bahas mengenai teknologi-teknologi apa saja yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Baik, langsung saja. Gambar apa ya ini? Nah, gambar yang sebelah kiri adalah gambar orang yang sedang menikah. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah gambar sebuah keluarga ya. Ada ibu, ada ayah gitu dan juga ada anak-anaknya. Nah, biasanya orang melakukan pernikahan itu karena apa tujuannya? Salah satunya adalah untuk, memperoleh keturunan ya. Nah, bagaimana cara melestarikan keturunan itu? Dengan cara bereproduksi. Nah, bahkan reproduksi ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa cirinya kan ada bernafas, berkembang biak gitu ya, bereproduksi, terus juga memerlukan nutrisi. Nah, reproduksi ini dia merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makanya kita sebagai makhluk hidup itu harus, bereproduksi untuk melestarikan keturunan kita agar tidak punah gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi ini jika organ-organ reproduksi wanita ataupun organ reproduksi pria itu tidak berfungsi dengan baik? Apa yang akan terjadi? Misalnya, eee, ovarium. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai letak letak, struktur, dan juga fungsi dari ovarium. Ovarium itu fungsinya untuk apa? Dia sebagai pabrik, pabrik, ovum yang, memproduksi ovum. Nah, jika ovariumnya ini tidak berfungsi dengan baik, tidak bekerja dengan baik atau ada kelainan gitu ya di ovariumnya, maka apa yang akan terjadi? Maka ovariumnya tidak akan menghasilkan ovum gitu, yang ada nanti akan menyebabkan kelainan atau penyakit-penyakit pada tubuh kita gitu ya. Nah, makanya misalnya jika, ovidak tidak berfungsi dengan baik gitu, atau pada pria testis misalnya, testis tidak berfungsi dengan baik karena ada, sesuatu gitu ya di testis tersebut. Nah, itu nanti malah akan menyebabkan gangguan atau kelainan ataupun penyakit pada tubuh kita gitu. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya Ibu eee, akan
review dulu mengenai menstruasi ya, sebetulnya ini kemarin sudah kita bahas. Nah, menstruasi, apa itu menstruasi? Ada yang masih ingat? Menstruasi adalah peluruhan peluruhan dinding endometrium yang ditandai dengan adanya darah ya, ini terjadi pada perempuan. Nah, menstruasi ini terjadi ketika tidak ada fertilisasi, ketika tidak ada, proses pembuahan. Jadi ovum itu tidak dibuahi oleh sperma, maka nanti dinding rahimnya itu atau endometriumnya itu akan meluruh, ya, yang disebut dengan proses menstruasi. Nah, tahap menstruasi yang kemarin sudah kita bahas itu ada 4. Ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan juga fase pasca ovulasi. Nah, kita akan bahas lagi ya mengenai keempat fase tersebut. Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai fase praovulasi terlebih dahulu. Pada fase praovulasi, ini terjadi di hari ke-6 atau 7 ya setelah fase menstruasi sampai hari ke-13. Apa yang terjadi di fase praovulasi ini? Bisa dilihat di gambarnya adalah pada fase praovulasi ini hormon FSH-nya akan naik. Bu, FSH itu apa, Bu? Adalah follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi folikel, hormon yang mematangkan folikel. Nih, yang tadinya folikel tersebut itu primer, dia akan berubah menjadi folikel sekunder. Terus berubah sampai nanti menjadi follicle de Graaff atau yang disebut dengan follicle yang sudah matang ya, itu disebutnya dengan follicle de Graaff. Nah, follicle de Graaff ini dia punya isinya tersebut dinamakan dengan oosit sekunder. Oosit sekunder. Nah, ketika follicle de Graaff-nya ini matang, luarnya ini matang, otomatis yang di dalamnya juga akan matang kan ya, oosit sekundernya juga akan matang. Nah, ketika oosit sekunder ini sudah matang, maka dia akan lepas. Lepas di hari ke-14 disebut dengan masa ovulasi. Jadi masa ovulasi itu bisa juga disebut dengan masa pelepasan oosit sekunder dari follicle de Graaff. Kenapa bisa lepas, Bu? Bisa dilihat ya di sini. Nih, pada masa ovulasi ini akan meningkatkan ya hormon estrogen. Estrogen ini akan mulai naik gitu ya, sehingga ketika estrogen ini naik dia akan menghambat hormon FSH. FSH-nya akan turun dan LH-nya akan naik. Nah, itulah kenapa ketika estrogen naik, LH naik, FSH turun, maka oosit sekundernya ini dia akan lepas dari follicle de Graaff-nya yang disebut dengan masa ovulasi yang terjadi di hari ke-14. Nah, lalu apa yang terjadi di hari ke-15 sampai 28, Bu? Adalah fase pasca ovulasi. Fase pasca artinya sesudah ovulasi. Nah, bisa dilihat ya, di fase pasca ovulasi ini, nih, nanti ketika oosit sekunder ini sudah matang, dia akan menunggu di oviduct atau di tuba Fallopi gitu ya, dia akan nunggu menanti apakah ada sperma atau enggak nih yang masuk ke dia. Jadi nanti kalau ada sperma ya akan terjadi fertilisasi atau pembuahan ya. Sedangkan kalau nanti tidak ada sperma, maka folikel ini dia akan berubah menjadi corpus lubrum. Corpus lubrum ya yang kemarin sudah Ibu bahas, di mana corpus lubrum itu cirinya adalah mengandung banyak kelenjar darah. Nah, corpus lubrum ini nanti akan berubah lagi menjadi corpus luteum. Corpus lubrum berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini fungsinya untuk apa, Bu? Dia adalah merangsang produksi progesteron nih, hormon progesteron. Makanya di sini hormon progesteronnya itu naik. Nah, kenapa hormon progesteronnya ini harus naik? Karena untuk menebalkan dinding endometrium ini. Ya, jadi di sini dinding endometriumnya sudah mulai tebal. Kenapa harus ditebalkan, Bu? Ya tadi, takutnya terjadi fertilisasi. Ketika terjadi fertilisasi, maka uterus atau rahim itu kan harus disiapkan untuk nanti pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, salah satunya itu dinding endometriumnya itu harus tebal agar kuat gitu ya nanti si rahimnya tersebut. Nah, tetapi jika tidak ada fertilisasi, maka korpus luteumnya ini akan berubah lagi menjadi korpus albikan.
Bisa dilihat ya korpus albikan. Korpus albikan ini dia fungsinya untuk menurunkan hormon progesteron dan juga estrogen. Nih, bisa dilihat ketika korpus albikan terbentuk, hormon progesteron dan juga hormon estrogennya ini menurun. Nah, ketika hormon estrogen dan progesteron turun, itulah yang disebut dengan menstruasi yang nantinya akan terjadi peluruhan. Dinding rahimnya itu akan lurus sehingga nanti akan keluar darah ya. Nah, menstruasi ini dia terjadi di hari pertama sampai dengan hari ke-6 atau ke-7. Biasanya 1 minggu ya bagi perempuan itu. Seperti itu untuk proses menstruasi ini hanya mengingatkan saja karena minggu lalu sudah kita bahas. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai masa subur. Nih ya, bisa dilihat. Untuk masa subur, gimana cara menghitung masa subur? Nih, ini adalah kalender dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Anggaplah kalender ini adalah bulan Januari ya. Ada sebuah kasus. Mina memiliki siklus haid 28 hari. Karena biasanya perempuan itu siklus haidnya adalah 28 hari. Walaupun ada yang 31, 35 gitu ya. Namun normalnya adalah 28 hari. Nah, pada tanggal 1 Januari, Mina itu mengalami menstruasi. Nih, tanggal 1 Januari. 1 Januari dia mengalami menstruasi. Tanggal 1 Januari dia mengalami menstruasi. Nah, lalu menstruasi berikutnya itu terjadi pada tanggal 29 Januari. Bu, kenapa dia menstruasi berikutnya tanggal 29? Karena siklus haidnya 28 hari. Jadi 1 ditambah 28 sama dengan 29, di mana 29 itu merupakan haid berikutnya. Haid berikutnya dari si Mina ini. Kalau Minanya haid pertama itu tanggal 2 Januari, berarti 2 ditambah 28 sama dengan 30. Nah, tanggal 30 ini adalah haid Mina berikutnya. Seperti itu, paham ya untuk menghitung haid berikutnya. Nah, lalu nih ya yang ditanyakan, pada tanggal berapakah masa subur Mina di bulan Januari tersebut? Nah, ini adalah rumusnya, 14 plus minus 2. Nih ya, misalnya Mina tadi kan haid terakhirnya itu tanggal 29 Januari. Sudah diketahui di soal tanggal 29 Januari, lalu rumusnya adalah 14 plus minus 2. Dikurangi 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, tanggal 15 Januari ini adalah masa ovulasinya Mirna. Masa ovulasi dari Mirna. Jadi kalau dikurangi 14 itu untuk menghitung masa ovulasi, sedangkan 14 plus minus 2 itu untuk menghitung masa subur. Plus minus 2-nya dari mana, Bu? Tadi kan dia ovulasi di tanggal 15 ya. Plus minus 2 berarti 13, 14, 15, 16, 17. Nah, dari tanggal 13 sampai 17 ini adalah masa subur dari Mina. Paham tidak, Nak? Nih ya, Ibu ulangi ya. Haid terakhir Mina adalah tanggal 29 Januari. Tanggal berapa masa subur Mina? Rumusnya adalah 14 plus minus 2. 29 dikurangi 14 adalah 15. Nah, 15 ini adalah masa ovulasinya Mina. 14 plus minus 2, plus minus, plus 13, plus 2, 13, 14, minus 2, 16, 17. Berarti jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 17 itu adalah masa subur dari si Mina. Masa subur Mina ini adalah tanggal 13, 14, 15, 16, dan juga 17. Di mana tanggal 15-nya ini adalah masa ovulasinya. Masa ovulasi dia. Seperti itu ya untuk menghitung masa subur. Nah, nanti kalau misalnya belum paham, boleh videonya diputar lagi sampai betul-betul paham. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kita akan bahas nih mengenai apa itu fertilisasi, gestasi, dan juga kelahiran atau persalinan. Nah, yang sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaannya? Kalau fertilisasi itu merupakan pembuahan ovum oleh sperma, terjadinya di oviduct. Nah, jadi kan si ovum yang sudah matang itu nanti akan ditangkap
oleh corong infundibulum. Masih ingat ya, corong infundibulum akan ditangkap lalu dia akan bergerak ke oviduct. Nah, nanti di oviduct tersebut akan menunggu apakah ada sperma yang akan masuk gitu ya ke sana. Nah, kalau ada sperma, maka nanti akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di oviduct itu dinamakan dengan proses fertilisasi. Paham ya? Jadi fertilisasi itu adalah pembuahan ovum oleh sperma. Ketika ovum dan sperma bertemu di oviduct lalu ada proses pembuahan, itu dinamakan dengan proses fertilisasi. Nah, sedangkan gestasi ini kalau bahasa Indonesianya adalah kehamilan. Nah, tadi kan si ovum tersebut sudah, melakukan fertilisasi ini ya, dengan sperma, sudah terjadi pembuahan. Nah, nanti ovumnya akan berjalan ke uterus gitu ya. Nah, di mana nanti di uterus tersebut akan, berubah menjadi zigot gitu ya. Nah, nanti zigot tersebut akan tertanam di dinding endometrium, itulah yang dinamakan dengan gestasi. Nah, zigot ini nantinya akan berubah lagi menjadi morula, blastula, gastrula gitu ya, spesiasi dan juga diferensiasi sampai nanti membentuk janin. Jadi gestasi ini adalah kelahiran. Mohon maaf, kehamilan. Gestasi ini adalah kehamilan. Nah, kehamilan ini terjadi apabila ada zigot yang tertanam di dinding endometrium. Karena tadi si ovum sama sperma tersebut sudah berhasil gitu ya, berhasil melakukan fertilisasi. Maka nanti akan terjadi kehamilan. Nah, nanti ketika sudah terjadi kehamilan, janinnya sudah besar ya, sudah 9 bulan, maka akan terjadi proses kelahiran. Nah, proses kelahiran ini dia diawali dengan adanya serangkaian kontraksi. Kontraksi dari otot-otot uterus, lalu juga pecahnya amnion, ya ada proses pembukaan juga, pemimpihan serviks, dan lain sebagainya. Jadi kelahiran ini adalah proses untuk mengeluarkan janin, mengeluarkan bayi agar bayinya tersebut dapat hidup ke dunia. Seperti itu ya, perbedaan dari fertilisasi, gestasi, dan juga kelahiran. Kalau fertilisasi adalah pembuahan ovum dan sperma, terjadinya di oviduct. Nah, nanti ketika ovum dan sperma ini telah berhasil melakukan pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Proses kehamilan. Nah, kehamilan ini terjadi apabila ada zigot ya, zigotnya itu tertanam di endometrium. Nantinya zigot tersebut akan berubah dari morula, blastula, gastrula gitu ya, lalu mengalami spesiasi dan juga diferensiasi sampai nanti menjadi janin. Nah, ketika kehamilan tersebut sudah terjadi, maka akan ada proses kelahiran. Kelahiran di mana nanti bayinya tersebut akan dikeluarkan ya oleh saluran reproduksi wanita agar bayi tersebut dapat terlahir normal gitu ya ke dunia secara sehat dan juga selamat. Seperti itu ya untuk perbedaan fertilisasi, gestasi dan juga kelahiran. Nah, sekarang akan kita bahas nih mengenai proses fertilisasi. Nih, bisa dilihat ya. Di sini ada gambar ovum dan juga gambar sperma. Nah, untuk sperma, nih, sperma itu terdiri dari 3 bagian, ada kepala, leher, dan juga ekor. Nah, lehernya ini, di leher sperma ini, dia banyak sekali mengandung mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk apa? Untuk energi, sebagai sumber energi. Energinya digunakan untuk apa? Untuk bergerak, untuk sperma bergerak. Namun yang menggerakkan sperma tetap, yaitu adalah ekor. Sedangkan energinya itu Eee, diproduksi di mitokondria yang ada di leher. Nah, di kepala sperma ini terdapat selubung, ya bisa dilihat selubung yang namanya adalah akrosom. Nah, akrosom ini nanti, banyak menghasilkan enzim, ada hyaluronidase ya yang fungsinya untuk menghancurkan asam hyaluronit, ada akrosin dan juga ada antifertilizin. Nah, kita lihat dulu nih di gambar ovum ya, yang ini yang sebelah kiri kalau di Ibu. Bagian terluarnya itu disebut dengan corona radiata. Lalu di belakang corona radiata, nih ya yang ini. Nah, yang ini yang warna apa ini? Putih kepingan ya. Ini disebut dengan zona pellucida. Sedangkan yang ini, yang bulat ini, nah ini disebut dengan membran.
Nah, di dalam membran itu ada sitoplasma, ya, ada nukleus, dan juga ada nukleolus. Nah, nanti kan akrosom itu dia menghasilkan 3 enzim nih. Yang pertama adalah hyalurodinase. Dia fungsinya untuk apa? Untuk melarutkan atau menghancurkan asam hyaluronit yang ada di korona radiata. Jadi korona radiata ini, ya, korona radiata itu mengandung asam hyaluronit. Nah, nanti asam hyaluronit ini akan dihancurkan oleh enzim hyalurodinase. Kenapa harus dihancurkan, Bu? Agar spermanya bisa menempel di korona radiata ini. Nah, nanti ketika spermanya tersebut sudah menempel di korona radiata, dia akan masuk ke zona pelusida. Zona pelusida ini dia semacam, lapisan jeli ya, di mana, ini juga harus dilarutkan gitu lapisan ini juga. Nah, yang bisa melarutkan lapisan jeli di zona pelusida ini hanya enzim akrosin namanya itu. Jadi, masing-masing enzim ini dia punya fungsi ya, di mana hyalurodinase dia akan menghancurkan asam hyaluronit yang ada di korona radiata untuk spermanya menempel. Ketika nanti sudah menempel, ada enzim akrosin yang akan melarutkan jeli yang ada di zona pelusida, agar spermanya dapat, masuk lagi gitu ya. Nah, nanti, sesampainya di membran, ini juga ada yang namanya enzim antifertilizin. Nah, enzim antifertilizin ini dia gunanya untuk, menembus membran gitu ya, supaya nanti si spermanya ini dapat, menembus gitu, menembus membran. Sehingga nanti dalam satu ovum ini akan digerumuti oleh banyak sperma gitu ya. Nah nah, pria ketika, eee, melakukan proses ejakulasi ya, itu kurang lebih ada 300 juta sel sperma yang dia, keluarkan. Nah, tetapi yang nanti, sampai di serviks itu hanya 100 juta sel sperma saja. Sampai nanti, terus gitu ya, terus menuju oviduct, itu hanya ada ratusan sel sperma saja yang bisa survive, sampai nanti yang membuahi ovum itu hanya ada satu. Satu sperma dengan satu ovum, terjadi pembuahan, terjadi fertilisasi, akan menghasilkan zigot. Di mana nanti zigotnya tersebut akan menempel di dinding, rahim ya, atau endometrium. Itulah yang dinamakan dengan proses kehamilan, yang nantinya, akan terjadi juga proses kelahiran. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, ini yang Ibu bahas adalah mengenai laki-laki, kelainan atau penyakit yang di laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama adalah hipogonadisme. Bu, hipogonadisme itu apa, Bu? Nah, hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh adanya gangguan interaksi hormon. Nah, jadi kalian mungkin masih ingat ya, fungsi testis. Fungsi testis adalah sebagai pabriknya sperma yang memproduksi sperma. Nah, ketika fungsi testis itu turun, maka sperma yang dihasilkan juga akan turun. Ya, nah itu disebabkan oleh gangguan interaksi hormon yang disebut dengan kelainan hipogonadisme. Yang kedua ada kriptorkidisme. Nah, ini adalah kegagalan dari satu atau kedua testis gitu ya untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum. Biasanya ini terjadinya itu pada waktu bayi. Lalu juga ada uretritis, di mana uretritis ini merupakan peradangan yang terjadi pada uretra. Nah, ini biasanya ditandai dengan gejala rasa gatal gitu ya, dan juga ingin sering buang air kecil. Dan yang keempat ada prostatitis, yaitu peradangan pada, bagian prostat, pada kelenjar prostat. Biasanya ini disebabkan oleh bakteri yang nama bakterinya itu adalah Escherichia coli ya, atau E. coli. Itu untuk, kelainan pada pria. Nah, yang selanjutnya ini ada kelainan pada wanita. Yang pertama kanker serviks. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing ya dengan, nama penyakit ini, sangat, terkenal sekali kanker serviks ini. Nah, jadi yang namanya kanker itu kan merupakan keadaan di mana, sel-sel yang tumbuhnya itu abnormal. Nah, kalau kanker serviks, sel-sel yang tumbuh abnormalnya itu dia adanya di seluruh lapisan serviks gitu ya. Makanya disebut dengan kanker serviks. Nah, biasanya ini disebabkan oleh virus namanya itu HPV virusnya itu. Nah, bagi perempuan nih jangan suka
terlalu menggunakan celana yang ketat gitu ya, karena itu bisa menyebabkan kelainan atau penyakit juga, salah satunya adalah kanker serviks ini. Yang kedua adalah kanker ovarium. Ya, kanker ovarium berarti kan keadaan, di mana sel-sel yang tumbuh itu abnormal tapi di jaringan ovarium. Lalu juga ada endometriosis, yaitu jaringan endometrium yang terdapat di luar uterus, dan juga ada infeksi vagina. Nah, biasanya infeksi vagina ini gejala awalnya itu berupa keputihan atau timbul gatal-gatal. Nah, kalau keputihan yang normal ya bagi perempuan itu kan warnanya itu bening ya, cair bening. Tapi kalau keputihannya itu warnanya menjadi warna kuning atau mungkin warna coklat gitu ya dan timbul gatal, baunya juga nggak sedap gitu ya. Nah, itu harus berhati-hati karena siapa tahu aja mengalami infeksi gitu yang biasanya disebabkan oleh jamur ataupun bakteri, seperti itu. Jadi kita harus, harus sangat, memperhatikan organ-organ sistem reproduksi kita agar tetap sehat, seperti itu. Nah, yang terakhir akan Ibu bahas mengenai teknologi yang dihasilkan dari sistem reproduksi. Yang pertama, tubektomi dan juga vasektomi. Nah, jadi tubektomi dan vasektomi ini dia merupakan metode kontrasepsi permanen. Dilakukannya itu melalui metode sterilisasi. Nah, kalau tubektomi itu merupakan pemotongan ovidak bertujuan agar sel telur dan spermanya itu tidak bertemu gitu ya, kan di ovidak itu ada tempat terjadinya fertilisasi. Ketika ovum dan sperma itu bertemu, maka dia akan melakukan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, apabila ovidaknya ini dipotong atau diikat gitu ya, maka sel telur dan spermanya itu tidak dapat bertemu gitu. Akhirnya fertilisasi pun tidak akan terjadi. Sementara vasektomi ini biasanya pada laki-laki ya, yaitu dengan memotong atau mengikat vas deferens. Mungkin kalian masih ingat ya fungsi dari vas deferens ini untuk apa? Yaitu untuk mengalirkan sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Nah, ketika vas deferensnya ini dipotong atau diikat, maka transportasi spermanya itu akan terhambat, sehingga fertilisasi pun tidak akan terjadi secara normal gitu ya. Itu adalah untuk tubektomi dan juga vasektomi. Nah, selanjutnya ada GIF, GIFT, GIF. GIF ini apa, Bu? Nah, GIF ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan. Misalnya sudah lama menikah gitu ya, tapi belum memperoleh keturunan juga, maka bisa dicoba nih teknologi ini. Prinsip dasarnya adalah mengambil sel telur dari ovarium perempuan, keluar tubuhnya, dan sperma dari laki-laki tersebut akan diseleksi. Mana nih yang bagus gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah pipa, lalu nanti dimasukkan lagi ke dalam ovidaknya gitu. Diharapkan fertilisasinya dapat terjadi dengan baik untuk teknologi GIF ini. Nah, selanjutnya ada juga IUI, ini yang terakhir ya. Ini merupakan teknologi reproduksi pada pasangan suami istri juga ya, ketika mereka belum juga memperoleh keturunan, yaitu prinsipnya dengan memasukkan sperma pria. Jadi sperma pria itu dimasukkan ke dalam rahim yang dilakukan pada saat ovulasi. Nah, jadi kan pada saat masa ovulasi dan juga masa subur ya yang tadi 14 plus minus 2 itu adalah masa di mana peluang hamil itu tinggi. Sehingga biasanya spermanya tersebut akan lebih lama hidup gitu. Makanya teknologi ini memasukkan sperma pria ke dalam rahimnya itu dilakukan pada saat ovulasi, bertujuan agar proses fertilisasi tersebut dapat terjadi secara mudah dan juga diharapkan dapat berhasil gitu ya, sehingga nanti menghasilkan zigot sampai nanti menghasilkan janin. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya nanti bisa chat ke Ibu ataupun di Google Classroom itu boleh, apa yang belum kalian mengerti gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai, menghitung masa subur, lalu juga, perbedaan fertilisasi, gestasi, kelahiran, prosesnya seperti apa, terus juga ada kelainan-kelainan serta teknologi-teknologi yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, apabila
ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan ke ibu ya, boleh di chat ataupun nanti di Google Classroom. Seperti itu mungkin untuk hari ini. Silahkan nanti setelah menonton video ini, kalian boleh buka, LMS atau Google Classroom-nya. Di sana Ibu sudah, mengupload, 2 ini LKS, ada LKS, latihan ya, dan juga ada LKS gagasan. Jadi gagasan tertulisnya itu mengenai dampak pergaulan bebas. Nanti kalian analisis tuh. Kalian tulis, apa sih dampak dari pergaulan bebas itu? Mengapa bisa terjadi gitu ya. Nah, minimal satu paragraf, silahkan nanti diisi. Lalu ada juga LKS, yang seperti biasa ya, seperti biasa Ibu suka kasih gitu untuk latihan. Apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum gitu ya. Nanti LKS-nya, 2 LKS tersebut silahkan diisi secara mandiri dan juga secara tepat, cermat gitu ya. Nanti, LKS tersebut dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Seperti itu mungkin untuk hari ini, dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan mengenai sistem reproduksi. Silahkan, persiapkan dengan baik, jangan lupa belajar ya, agar nilainya juga memuaskan dan juga maksimal. Seperti itu, mengenai materi apapun, tidak hanya sistem reproduksi ya, misalnya sistem koordinasi, ekskresi, lalu pernafasan gitu ya, dan lain sebagainya. Jika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu, boleh, lewat PC saja ya, atau di Google Classroom juga boleh. Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Jangan lupa kalian terus belajar, kalian boleh, search di sumber manapun mengenai materi yang telah kita bahas ini, agar wawasan kalian juga menjadi lebih banyak ya, pengetahuannya juga menjadi lebih banyak gitu. Nah, nanti persiapkan untuk ulangan harian di minggu depan. Mungkin sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.